Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Baiklah, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Adapun judul materi saya pada siang hari ini yaitu pemikiran teologi Khawarij. Bagian B yaitu rumusan masalah. Nomor 1, apakah pengertian Khawarij? Yang kedua, bagaimana sejarah berdirinya kelompok Khawarij? Yang ketiga, apakah sebab-sebab munculnya kelompok Khawarij? Yang keempat, siapakah tokoh-tokoh kelompok Khawarij? Dan yang kelima yaitu apa saja pemikiran-pemikiran kelompok Khawarij. Berikutnya yaitu tujuan penulisan. Tujuan dilakukannya penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui 1. Pengertian Khawarij, 2. Sejarah berdirinya kelompok Khawarij, 3. Sebab-sebab munculnya kelompok Khawarij, 4. Siapa tokoh-tokoh kelompok Khawarij, dan yang terakhir yaitu apa saja pemikiran-pemikiran kelompok Khawarij. 3. Baiklah, kita beralih ke pembahasan yaitu bagian A, pengertian Khawarij. Kata Khawarij menurut bahasa merupakan jamak dari Khawarij. Secara harfiah berarti orang-orang yang keluar, mengungsi atau mengasingkan diri. Dari istilah ini bersifat umum yang mencakup semua aliran dalam Islam yang memisahkan diri atau keluar dari jamaah umat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syarastani, tiap yang memberontak kepada imam yang benar yang disepakati oleh jamaah dinamakan Khawarij. Ada pendapat mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan atas ayat 100 dari surat Al-Nisa yang di dalamnya disebutkan keluar dari rumah, lari kepada Allah dan Rasulnya. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologinya ilmu kalam adalah suatu sakte, kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib. Di mana pada surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi wa may yuhajir fis sabilillahi yajid fil ardi muraqaman wasira wasa'a wa may yakhruj min baiti muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kanallahu ghafurur rahimah. Baiklah, kita beralih ke bagian B, sejarah berdirinya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij lahir sebagai aksi demonstratif atas kebijaksanaan Ali dan Muawiyah menunjuk perwakilan dalam kompromi untuk mengakhiri perang Siffin. Peristiwa tersebut dikenal dengan tahkim arbitrase. Kaum Khawarij pada mulanya dikenal sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib. Namun karena peristiwa tersebut sehingga mereka meninggalkan Ali. Setelah itu mereka mensosialisasikan pemahaman sempit ini dengan selalu berkuar-kuar, la hukma illa lillah, tidak ada keputusan hukum kecuali milik Allah semata. 3. Baiklah, kita beralih ke bagian B, C, sebab-sebab berdirinya kelompok Khawarij. Dari uraian sejarah, kelahirannya dapat diidentifikasikan beberapa faktor. Penyebab kemunculan kelompok Khawarij adalah 1. Perseteruan sekitar masalah khalifah, 2. Permasalahan tahkim, 3. Kezaliman para penguasa dan tersebarnya kemungkaran yang banyak di kalangan manusia. 3. Di samping faktor-faktor penyebab di atas, kemunculan kelompok Khawarij juga disebabkan oleh 1. Fanatisme kesukuan, 2. Faktor ekonomi, dan yang ketiga yaitu semangat keagamaan. 3. Untuk memperjelasnya lagi, baiklah yang nomor 1 yaitu fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan ini merupakan satu dari sebab-sebab munculnya Khawarij. Fanatisme kesukuan ini telah hilang pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar. Kemudian muncul kembali pada zaman pemerintahan Utsman dan yang setelahnya. Yang kedua, faktor ekonomi. Semangat ini dapat dilihat dari kisah Zulkhuwaisirah bersama Rasulullah dan kudeta berdarahnya mereka terhadap Utsman. Ketika mereka merampas dan merompak harta Baitul Mal,
langsung setelah membunuh Utsman. Demikian juga dengan dendam mereka terhadap Ali dalam perang Jamal. Yang ketiga, semangat keagamaan. Ini pun merupakan satu pergerakan mereka untuk keluar memberontak dari penguasa yang absak. Ya, baiklah. Di sini ada tokoh-tokoh kelompok Khawarij, di mana tokoh-tokoh Khawarij itu dibagi atas dua tokoh, yaitu kelompok Khawarij yang bermarkas di wilayah Bathai, yaitu kelompok yang menguasai dan mengawasi kaum Khawarij yang berbeda di Persia dan di sekelilingi Irak. Cabang ini dipimpin oleh Dafi'in bin Azraq dan Qatar bin Faja'ah. Yang kedua, kelompok Khawarij yang bermarkas di Arab daratan, yaitu kelompok yang menguasai dan mengawasi kaum Khawarij yang berada di Yaman, Hadramaut dan Tahrib. Cabang ini dipimpin oleh Abu Talib, Najdah bin Ami, dan Abu Fudaika. Baiklah, kita beralih ke pembahasan terakhir, yaitu pemikiran kelompok Khawarij. Secara umum, hasil pemikiran dari kelompok Khawarij adalah: 1. Persoalan khalifah. Bagian A, kelompok Khawarij mengakui khalifah Abu Bakar, Umar, dan separuh zaman dari Khalifah Utsman bin Affan. Pengangkatan ketiga khalifah tersebut sah sebab telah dilaksanakan dengan syura, yaitu musyawarah ahlul ahli wal aqdi. Akan tetapi di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan tidak diakui oleh mereka karena khalifah telah melakukan penyelewengan dalam menetapkan pejabat-pejabat negara. 3. Bagian yang kedua, persoalan fatwa kafir. Bagian A, orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir. Karena itu hal darahnya, halal hartanya, halal anak, istrinya, dan kampung halamannya adalah darul harb. Bagian B, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal atau perang antar Aisyah, Talha, dan Zubair dengan Ali bin Abi Thalib dan para pelaku tahkim termasuk yang menerima dan membenarkannya dihukum kafir. Bagian nomor 3, persoalan iman dan ibadah. Kaum Khawarij mendapatkan bahwa yang dikatakan iman itu bukanlah pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja, tetapi amal ibadah menjadi rukun iman pula. Barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, puasa, zakat, dan lain-lain, maka orang tersebut telah menjadi kafir. Dan yang terakhir pembahasan kita yaitu persoalan dosa. Bagi kaum Khawarij semua dosa adalah besar. Jadi mereka tidak mengenal perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Sekalian pendurhakaan pada Tuhan dosa besar. Baiklah, dari beberapa rangkuman pada makalah tersebut, adapun kesimpulan pada makalah tersebut yaitu berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Kelompok Khawarij lahir dari kekisruhan politik yang terjadi setelah mangkatnya Khalifah Utsman bin Affan, yaitu terjadi perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah pada perang Siffin. Dan yang kedua, berdirinya kelompok Khawarij bukan hanya berdampak pada perbedaan politik, akan tetapi juga berkembang pada permasalahan teologis yang memiliki perbedaan yang tidak mungkin untuk disatukan. Dan yang terakhir yaitu pemikiran-pemikiran kelompok Khawarij merupakan doktrin-doktrin yang bersifat ekstrim yang berkaitan dengan persoalan seperti tentang khalifah, fatwa kafir, dosa, serta iman dan ibadah. Demikianlah pemaparan saya pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.